berjumpa lagi dalam program yang begitu spesial pada hari ini. Karena momen ini momen yang indah, momen yang begitu luar biasa, ya. Saat ini kita akan melihat satu judul renungan, yaitu apakah perlu merayakan kelahiran Kristus. Ini banyak ditanyakan orang, apakah perlu merayakan kelahiran Kristus? Mari kita membandingkan dengan perkataan nabi-nabi perjanjian lama, seperti Musa yang mengatakan bahwa akan ada nabi yang muncul di antara kaum Israel. Kemudian Nabi Yesaya juga menubuatkan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Zakaria menubuatkan, Nabi Mika menubuatkan. Berarti kelahiran Kristus sudah diproklamirkan, sudah disampaikan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Nah, oleh sebab itu berarti memperingati kelahiran Kristus, merayakan kelahiran Kristus itu penting bagi kita. Apa arti merayakan? Merayakan berarti kita bersuka cita. Merayakan berarti kita berpesta. Pesta apa? Yaitu pesta kita memperingati kelahiran Kristus. Merayakan berarti kita membuat satu action, satu aksi, satu perbuatan berhubung dengan satu peristiwa yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, mari kita melihat apa makna kelahiran Kristus menurut Lukas 2 ayat 10. Kita baca. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 dikatakan di sini, lalu kata malaikat itu kepada mereka di sini adalah gembala-gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi makna kelahiran Kristus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa menjadi kesukaan besar? Karena nantinya Yesus menjadi penebus, Yesus menjadi juru selamat, Yesus menjadi terang dunia, Yesus menjadi jalan kebenaran. Nah, oleh sebab itu berita itu adalah berita sukacita. Dan biarlah saudara pada hari ini juga dan seterusnya bersukacita karena kehadiran Kristus. Di masa pandemi seperti ini banyak kesulitan yang kita alami, tetapi biarlah kita bersukacita. Dan kalau saudara sudah merasakan sukacita daripada Kristus itu, pada waktu kita merayakan Natal pada hari-hari ini, kita bagikan sukacita itu untuk orang banyak. Kita bagikan sukacita untuk orang lain. Itu makna yang pertama, adalah sukacita besar bagi seluruh bangsa. Kita lihat makna yang kedua. Kita membuka di dalam Mika, ya. Dalam Mika 5 ayat yang pertama. Kita lihat di dalam Mika, ya. Kita lihat di dalam Mika 5 ayat 1. Saya bukakan untuk saudara. Dikatakan di sini, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di sini mengandung makna bahwa sekalipun Betlehem itu adalah yang terkecil, tidak terpandang, dianggap remeh kalau bicara soal yang terkecil, tetapi kehadiran Kristus mengangkat kota Betlehem ini untuk sejajar dengan kota-kota lain. Ya, nah oleh sebab itu kelahiran Kristus mengangkat derajat seseorang, mengubah seseorang, mengubah satu bangsa. Itu makna kelahiran Kristus. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita hanya melihat dua hal ini saja, ya. Sukacita untuk seluruh bangsa dan kelahiran Kristus, saudara-saudara, akan mengangkat derajat, mengubah seseorang dari yang tidak berarti menjadi berarti.
Saudara-saudara yang kekasih, mari kita tetap bersuka cita karena pengharapan di dalam Kristus membuat hidup kita menjadi berarti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar renungan firman-Mu. Biar sukacita itu menjadi bagian kami. Biar sukacita itu menjadi bagian banyak orang. Biarlah kami memancarkan sukacita bagi banyak orang sehingga orang boleh diselamatkan. Dan biarlah orang mengerti Tuhan bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kami akan mengubah sesuatu yang tidak berarti menjadi berarti. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Engkau sudah memberkati umat yang mendengar, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Jabodetabek, yang ada di Indonesia dan dimanapun. Diberkatilah oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.